Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita akan mendengarkan renungan pada hari Senin 30 Juni 2025. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka nats Alkitab, nats renungan pada hari ini yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 19 sampai 20. Demikian bunyinya. Tetapi waktu malam, seorang malaikat Tuhan membuka pintu-pintu penjara itu dan membawa mereka keluar. Katanya, "Pergilah, berdirilah di bait Allah, dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dibebaskan untuk suatu tujuan, bukan hanya untuk hidup bagi diri kita sendiri. Melalui nats hari ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah bekerja dengan penuh kuasa melalui para rasul dan para pemimpin agama di Yerusalem. Di Kisah Para Rasul 5 ayat 17 sampai 18 mengatakan bahwa imam besar menangkap para rasul dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Para imam besar berpikir seolah Injil atau firman Tuhan tidak bisa disebarkan kembali dan diukam mereka. Tetapi mereka tidak mengetahui ada peristiwa yang ajaib terjadi. Para rasul tidak tinggal di dalam penjara untuk waktu yang lama. Kita membaca bahwa malaikat Tuhan dalam nats hari ini membukakan pintu-pintu penjara dan melepaskan para rasul. Sekarang ini mudah bagi Tuhan untuk mengatur. Allah mengutus malaikat untuk melayani para rasul. Pintu-pintu yang terkunci tidak ada artinya bagi Allah, atau bagi mereka yang dipakai Allah untuk melakukan pekerjaannya. Dan malaikat juga memberikan pesan kepada para rasul, "Berdirilah di bait Allah dan beritakanlah seluruh firman hidup itu kepada orang banyak." Para rasul dilepaskan dari penjara untuk pekerjaan atau tujuan pemberitaan yang merupakan tugas para rasul dan juga tugas kita. Kita melihat dalam nats ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyelamatan para rasul dari penjara itu luar biasa, tapi itu untuk suatu tujuan, sehingga mereka dapat melakukan dan melanjutkan pekerjaan mereka kembali. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan tidak membebaskan mereka untuk keselamatan mereka atau untuk kenyamanan mereka sendiri, tetapi Tuhan membebaskan mereka karena suatu alasan di masa depan, yaitu memberitakan firman hidup kepada orang banyak. Demikianlah dengan kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita dibebaskan dari dosa untuk alasan masa depan, memberitakan firman hidup itu
kepada semua orang. Saudara-saudari Yesus Kristus, melalui nats ini kita lihat betapa urgennya, betapa pentingnya berita penyelamatan, berita pengampunan dosa yang harus disampaikan kepada orang banyak. Kita dipanggil dari nats ini bahwa kita seperti para rasul yang dibebaskan untuk suatu tujuan. Bukan hanya duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan saja. Bukan hanya untuk hidup bagi diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia yang membebaskan kita. Mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bergegas memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dari Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Selamat menjalankan aktivitas. Amin. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami, sehingga kami bisa sampai di hari ini, di pagi hari yang indah yang Kau berikan kepada kami. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah mendengarkan firman-Mu, renungan yang mengingatkan kepada kami, agar kami tetap memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami bergegas memberitakan firman dalam kehidupan kami setiap hari. Ajari kami agar kami bisa tetap memberitakan firman-Mu dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kegiatan kami, aktivitas kami dalam satu hari ini, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, sehingga Engkau yang menyertai kami dalam setiap aktivitas kami, kegiatan kami, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Kami juga mendoakan para jemaat-Mu dalam pekerjaan, dalam hidup mereka, kiranya tetap dalam penyertaan-Mu. Setiap pekerjaan mereka, setiap dalam kehidupan mereka, hanya untuk memuliakan nama-Mu. Begitu juga Bapa, kami mendoakan agar Engkau menjaga keluarga-keluarga yang harus pisah rumah karena pekerjaan mereka. Jagai, lindungi setiap kegiatan mereka, agar mereka bisa kembali berkumpul bersama dengan penuh sukacita yang daripada-Mu. Kami juga mendoakan Bapa, Engkau yang membukakan jalan dan peluang untuk memajukan karir dan usaha dari setiap jemaat-Mu. Kami juga mendoakan agar para jemaat-Mu berhikmat menggunakan gaji dan juga hidup yang hemat. Kami juga mendoakan para jemaat-Mu agar menjauhkan diri mereka dari sikap hidup yang malas, yang putus asa, agar mereka tetap menghayati hidup yang bersyukur serta mengasihi saudara yang susah. Ajari kami setiap kegiatan kami hanya untuk memuliakan nama-Mu, bersyukur kepada-Mu. Kami manusia yang tak luput dari dosa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Mari kita bagikan renungan harian ini. Tuhan Yesus memberkati.